Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Kembali lagi di Triarto Channel. Di video kali ini saya mau review handphone Google Pixel tahun pertama, Google Pixel pertama 128 di tahun 2022. Apakah ini masih worth it untuk digunakan atau tidak? Mari kita langsung aja review Google Pixel 1. Oke, jadi di tangan saya ini ada handphone Google Pixel keluaran pertama, yaitu rilis di Oktober 2016, kalau nggak salah tanggal 4 waktu itu, yang mana ini adalah handphone seri flagshipnya Google yang pertama sebelumnya Nexus. Jadi ini adalah handphone Google Pixel flagship yang 2016 dan masih saya gunakan sampai saat ini, tapi nggak tahu untuk kedepannya. Dan kalau teman-teman mau menggunakan handphone ini, tonton video ini dulu sampai habis sebelum teman-teman nanti tahu infonya. Jadi Google Pixel 1 ini dia itu punya dimensi 5 inch, layarnya AMOLED, belakangnya aluminium, dan dia punya ada dua kategori, ada yang 32 internalnya dan ada yang 128, dan kebenaran yang punya saya ini alhamdulillah 128, dan ini sudah lumayan langka. Jadi teman-teman kalau ada yang dapat seperti ini dan masih mulus seperti ini, wah teman-teman beruntung. Ini saya gunakan untuk ngedit, untuk bikin konten yang udah ada di YouTube saya ini, saya bikin. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau beli ini di 2022 worth it atau enggak? Oke, kita langsung ulas saja. Yang pertama, handphone Google Pixel ini dia itu dibekali chipset Snapdragon 821 14 nanometer, yang mana pada zamannya itu ini sangat lumayan kenceng. Kalau misalkan untuk kebutuhan sehari-hari kayak ngedit, saya video di KineMaster, terus bikin thumbnail dan sosial media, itu kayaknya lumayan lah bisa. Tapi kalau misalkan buat temen-temen yang main game, saya saya kebetulan nggak begitu suka main game ya, jadinya saya cuma pakai buat ngedit video. Saya belum nyoba untuk itu. Mungkin teman-teman yang udah pakai ini boleh silakan tulis di kolom komentar kalau misalkan Google Pixel pertama ini bisa untuk pakai main game apa aja. Dan lanjut ke layarnya, dia menggunakan layar AMOLED teman-teman, 5 inch ya. Untuk handphone zaman waktu itu lumayan dah, tapi ini enak banget buat dipegang satu tangan. Jadi kalau misalkan buat scrolling media, scrolling sosial media dan kayak balas WhatsApp atau apa, chat tuh enak banget nih digunain satu tangan. Emang handphone compact kayak gini tuh enak banget kalau ketika lagi digunain untuk satu tangan. Dan yang selanjutnya, handphone ini kurang lebih beratnya 137 gram, yang mana ini lumayan enteng ketika dikantongin, karena saya sering buat dikantongin di depan sini nih. Enak gitu, nggak berasa kalau di celana juga dikantonginnya enak gitu, nggak berjendol. Udah gitu dia framenya nih aluminium tuh lumayan nih bagus, jadi masih kelihatan premium. Cuman kalau yang bagian sininya nih jadi kelihatan sidik jari kalau misalkan teman-teman nggak pakein casing. Kalau dipakein casing sih nggak terlalu kelihatan. Ini kebenaran udah buluk, casingnya udah lama jadinya begini. Tapi kalau misalkan ini nggak pakai casing sih, wah lumayan sih, keren tuh, ada bling-blingnya gitu. Lanjut, dan Google Pixel ini dia dilengkapi dengan keamanan fingerprint sidik jari yang ada di sini nih, teman-teman bisa lihat. Ini sidik jarinya lumayan agak besar, jadi enak gitu kita pakainya, pas gitu, pakai tangan telunjuk gitu. Nah, dan ini juga lumayan responsif sampai di 2022 ini, lumayan oke sih kalau menurut saya. Dan di sini ada tombol volume dan up dan down, dan tombol power dia di kanan. Biasanya kan kalau handphone yang
itu kan dia tombol volumenya ada di kiri gitu. Kalau yang tombol powernya ada di kanan. Kalau di Google Pixel ini dia ada di kanan semua. Jadi teman-teman tinggal adaptasi aja sih sebentar. Dan handphone ini juga lumayan enak teman-teman. Jadi handphone ini tuh dia punya fitur NFC. Jadi kalau misalkan teman-teman sering bepergian pakai MRT, busway dan lain, bayar parkir yang menggunakan uang elektronik itu, teman-teman bisa tuh isi langsung di sini tanpa harus ke ATM. Ini fitur yang menurut saya di 2022 ini kepake banget sih buat saya nih. Udah gitu si Google Pixel ini juga dia punya colokan USB Type-C yang mana dia udah support fast charging 18 watt, yang baterainya untuk di tahun ini sangat kecil sih kalau menurut saya, 2770 mAh. Itu kayak bakal ngecas teman-teman. Dan ini juga handphone kan udah 2016, jadi hampir 6 tahun kan. Kebayang kan teman-teman kalau misalkan pakai handphone ini gimana solusinya, bawa power bank yang 20.000 mAh atau 10.000 mAh. Kalau saya sih selalu bawa power bank ini. Dan karena saya nggak pakai buat main game, jadi ya aman-aman aja sih sosial media, paling sama buat ngedit sama buat konten doang sih. Dan yang terakhir nih teman-teman, yang saya sangat suka dari handphone Google Pixel ini adalah Google Pixel ini dia itu kameranya ganteng, keren, cakep lah pokoknya teman-teman. Dan hampir di konten saya nih, video saya tuh kebanyakan semua menggunakan ini. Jadi ini masih support banget buat teman-teman yang masih mau buat bikin konten. Ini lumayan loh kalau menurut saya tuh keren. Dia bisa ngerekam 4K 30 fps. Terus juga dia itu ada stabilisasinya itu, gyro OIS-nya itu, jadi buat pengambilan gambar jadi stabil. Dan ini pun enak kalau buat bikin konten kan. Tuh, handphone compact tuh gini enaknya tuh kalau misalkan buat ngambil gambar atau apa udah kayak nggak besaran. Kalau misalkan handphone yang compact gini tuh, ini enak banget buat bikin konten ini. Itu menurut saya sih yang masih kelebihan di handphone Google Pixel ini, yang emang udah, walaupun kameranya satu dia bisa bokeh, yaitu portrait mode, dan dia bisa untuk stabil, udah gitu kameranya bagus, HDR-nya keren, terus tampilannya juga masih oke gitu teman-teman. Handphone ini rilis tahun 2016 dengan harga sekitar 9,7 jutaan gitu yang untuk 128-nya. Kalau yang 32-nya itu sekitar berarti 7 jutaan. Nah, untuk sekarang kayaknya handphone ini 1 sampai 2 jutaan kurang lebih ya. Saya nggak tahu. Saya waktu itu alhamdulillah dapat murah dan ini kayaknya mau saya jual. Mau saya jual. Tapi sayang juga sih. Ya, ntar lihat nanti aja deh. Jadi kurang lebih untuk teman-teman, kurang lebih sekian teman-teman informasi yang saya bisa sampaikan. Ini pure dari saya, pemakaian saya selama berbulan-bulan menggunakan ini. Dan video yang di channel Triarta itu kebanyakan menggunakan handphone Google Pixel ini teman-teman. Dan ini sangat membantu saya juga sih ketika kayak mengisi e-money gitu pakai NFC. Kurang lebihnya begitu teman-teman. Cocok atau enggak di teman-teman buat 2022 ini menggunakan handphone ini? Kalau buat saya, karena saya nggak main game dan ya paling saya buat sosial media atau bikin konten, ini kayak masih support untuk saya sih. Murah juga dan masih oke. Mantan flagship ini asai. Apalagi kameranya, saya suka banget kameranya. Sumpah ini saya suka banget kameranya. Makanya ini agak sayang-sayang gitu. Dan ini kan udah mulai langka kan ya, udah jarang ada yang jual gitu juga kan. Kalau jual ya belum tentu dapat seperti ini bagusnya gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Yuk bantu saya buat subscribe channel saya biar
tambah banyak dan lebih berkembang, dan saya buat konten-kontennya buat teman-teman lebih berkarya, dan saya buat karya yang bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan share video ini buat teman-teman yang lagi membutuhkan informasi tentang Google Pixel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tri Hartanto pamit, sehat-sehat selalu. Mohon maaf jika ada kurang atau perkataan yang kurang jelas dan penyampaian yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tri Hartanto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat-sehat semua.